Investor atau trader, dua kata yang sering banget kita dengar dan sering dianggap sama. Padahal, keduanya itu kayak dua dunia yang benar-benar berbeda di pasar saham. Yang satu ibaratnya menanam pohon, yang satu lagi berburu di hutan. Yuk kita bedah tuntas perbedaannya, biar Anda nggak salah jalan. Pernah bertanya-tanya nggak kenapa sih ada orang yang sukses dengan sabar nyimpen saham bertahun-tahun, tapi ada juga yang bisa untung dari jual beli harian? Jawabannya itu bukan soal saham apa yang mereka pilih, tapi soal aturan main yang mereka anut dengan disiplin. Kuncinya ada di pola pikir, dan ini nih jebakan paling sering buat para pemula. Oke, kita akan bahas 5 poin utama. Mulai dari definisinya, apa tujuannya, gimana cara analisisnya, apa jebakan-jebakan psikologis yang paling bahaya, sampai ke pelajaran utamanya. Langsung aja kita mulai. Oke, pertama-tama kita samakan dulu persepsinya. Apa sih sebetulnya investor itu? Dan apa itu trader? Ini bukan sekedar istilah ya, ini adalah fondasi dari seluruh strategi Anda. Jadi, seorang investor itu pada dasarnya lagi beli bisnis. Sesimpel itu. Mereka bertaruh pada kesuksesan perusahaannya, kemampuannya buat tumbuh, buat menghasilkan laba dari tahun ke tahun. Fokus mereka itu ke nilai asli perusahaannya, bukan pada kebisingan harga saham yang naik turun tiap hari. Anggap aja mereka ini kayak partner bisnis yang pasif. Nah, trader ini beda banget. Mereka melihat saham itu cuma sebagai barang dagangan. Mereka nggak terlalu pusing sama kesehatan bisnisnya buat jangka panjang. Fokus mereka cuma satu, gimana caranya manfaatin gejolak harga jangka pendek buat dapat untung. Ibaratnya, mereka itu peselancar yang menunggangi ombak, bukan yang sibuk menanam terumbu karang. Oke, sekarang kita tahu siapa mereka. Mari kita bandingkan, apa sih tujuan akhir mereka? Dan berapa lama mereka rela nunggu buat mencapai tujuan itu? Ini perbedaan yang sangat-sangat mendasar. Nah, analoginya begini. Investor itu kayak petani yang menanam hutan. Tujuannya adalah pertumbuhan jangka panjang untuk menciptakan kekayaan yang besar. Ini adalah permainan positive sum, di mana semua bisa ikut untung seiring pertumbuhan nilai ekonomi. Di sisi lain, trader itu lebih kayak pedagang di pasar. Fokusnya adalah memanen keuntungan-keuntungan kecil secara rutin. Seringkali ini jadi permainan zero sum, di mana keuntungan satu pihak adalah kerugian dari pihak lainnya. Perbedaan soal waktu ini juga ekstrim banget. Buat investor, waktu itu adalah sahabat terbaiknya. Makin lama, makin besar potensi bisnisnya bertumbuh. Sebaliknya, buat trader, waktu itu malah musuh. Semakin lama sebuah posisi trading dibuka, semakin besar risikonya kena berita atau kejadian tak terduga yang bisa merusak semua rencana mereka. Sekarang mari kita lihat gimana cara mereka ambil keputusan. Dan yang lebih penting, apa sih ketakutan terbesar mereka? Ini soal cara analisis versus cara mengelola risiko. Investor itu ngelihatnya ke dalam perusahaan, laporan keuangannya, manajemennya, keunggulan kompetitifnya. Pertanyaan kunci mereka, ini bisnis bagus nggak di harga yang wajar? Kalau trader, dia ngelihatnya keluar, ke grafik harga, volume transaksi, dan sentimen pasar. Pertanyaan mereka cuma satu, kira-kira harga ini mau bergerak kemana selanjutnya? Jadi, ketakutan terbesar seorang investor itu adalah dia salah menilai bisnisnya. Misalnya, dia beli perusahaan yang ternyata teknologinya udah usang, atau mungkin manajemennya nggak jujur. Kesalahan fundamental semacam ini bisa bikin nilai investasinya hancur secara permanen. Nah, kalau trader, musuh terbesarnya itu seringkali ya dirinya sendiri. Cuma karena satu kesalahan kecil, entah karena terlalu serakah atau panik waktu pasar bergejolak, keuntungan yang dikumpulin berhari-hari bisa lenyap seketika. Di sini yang jadi raja itu adalah disiplin eksekusi, bukan analisis bisnis. Nah, ini bagian yang paling krusial. Disinilah banyak sekali pemula tergelincir. Bukan karena mereka memilih jalan yang salah, tapi karena mereka mencampur adukan keduanya di waktu yang paling tidak tepat. Inilah jebakan yang paling mematikan. Awalnya masuk pasar dengan niat mau jadi investor, tapi begitu harga turun sedikit, paniknya udah kayak trader. Atau sebaliknya, masuk sebagai trader, tapi pas posisinya rugi, malah berubah jadi investor sambil berharap harganya bakal balik lagi. Mencampur adukan dua strategi ini adalah resep tercepat menuju kerugian. Kutipan ini menggambarkan poin tadi dengan sangat sempurna. Ketika rencana jangka panjang seorang investor goyah karena kepanikan jangka pendek, dia itu sedang bertindak seperti trader yang buruk. Dan ketika seorang trader melanggar aturannya sendiri dengan berharap posisinya yang rugi akan kembali, dia itu sedang bertindak seperti investor yang buruk. Keduanya kehilangan keunggulan strategis masing-masing. Lalu apa yang harus kita ambil dari semua ini? Gimana caranya kita bisa menavigasi pasar dengan lebih rasional? Yuk kita simpulkan. Jadi kuncinya ada 3. Pertama, jujur sama diri sendiri.
Anda itu tipe orang yang penyabar atau yang reaktif. Kedua, setelah tahu, pilih satu jalur yang paling cocok dengan karakter Anda itu. Dan yang paling penting, nomor 3, patuhi aturan main yang sudah Anda pilih. Jangan pernah ganti topi di tengah badai pasar. Pada akhirnya, nggak ada strategi yang superior. Yang ada hanyalah strategi yang cocok untuk Anda. Pertanyaannya bukan mana yang lebih baik, tapi mana yang selaras dengan kepribadian saya. Kenali diri Anda dulu, baru Anda akan mengenali jalan Anda di pasar.